Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat walafiat. Di dalam kita berbudidaya tanaman, apalagi tanaman tahunan, biasanya antara tanaman satu dengan yang lain terlalu dekat, terlalu rapat. Ya, kadang-kadang kita berharap semua jadi bagus. Tapi hubungan dengan sinar matahari, kalau terlalu rapat, terlalu baku jejal, tentunya akan saling mengganggu, saling merebut sinar. Nah, kemudian tentunya akan kita kurangi tanaman yang kurang produktif, yang kita pelihara tanaman yang lebih bonafit, yang lebih menghasilkan lebih banyak. Mana mengurangi tanaman yang lain apabila sudah sama-sama besar supaya tidak terganggu, tidak rusak. Untuk itu ikuti video ini sampai selesai. Bahan dan alat yang akan kita pakai yang pertama yaitu pahat, kemudian palu-palu, petil, kemudian racun rumput yang biasa dipakai untuk membunuh rumput berdaun lebar. Kemudian parang. Ini adalah pohon durian. Ini sekitaran umur 2 tahun setengah. Yang dulunya ini banyak diantaranya adalah pohon-pohon. Nah, satu persatu mulai kita matikan supaya tidak terganggu, termasuk ini yang sudah tumbang itu adalah pohon rambutan. Ini namun masih ada juga ini pohon rambutan yang merindangi, menghalangi sinar matahari masuk. Inilah perlu dimatikan. Bisa juga langsung kita matikan, kita tebang. Tapi yang jelas banyak jatuh-jatuh mengganggu perjabangan tanaman yang lain. Ini banyak yang sudah dimatikan dengan cara dioles, diracun. Nah, untuk hari ini kita akan mengoles pohon rambutan yang ini yang terlalu dekat dengan pohon durian yang sementara naik-naik, sementara pertumbuhan. Jadi caranya kita cari bagian yang paling bawah yang bentuknya halus, yang lingkarannya halus. Nah, seperti di sini nih halus. Ini yang akan kita sayat di sini. Pada kulit tanaman yang rata, kita masih bisa pakai parang. Jadi bisa kita pakai parang atau pakai alat-alat yang lain. Ya, karena ini kulitnya halus, masih gampang kita mengupasnya. Jadi kita kupas harus melewati kambium. Kita kupas melingkar, jangan sampai ada yang ketinggalan. Yang dikupas bukan cuma kulitnya, jadi kambium lewat sampai di kayunya. Harus betul-betul melingkar. Nah, kita tahu bahwa kenapa kok baru dimatikan pohon sudah besar ini. Nah, tidak semua wilayah, tidak semua daerah itu menanam durian dalam kondisi betul-betul lahan terbuka. Nah, satu contoh di tempat ini, kita harus menanam pohon-pohon yang lain dulu supaya cuaca atau ada kelembapan, agak dingin-dingin. Apabila betul-betul terbuka, maka tanaman
yang kita usahakan tidak mau, karena betul-betul saat musim panas betul-betul kering, betul-betul panas, sehingga perlu kita tanaman-tanaman yang lain belum dimatikan dulu, bahkan jangan sampai terbuka sama sekali. Perlu ditanami tanaman-tanaman sebagai pendingin untuk sementara. Tapi setelah akar tanaman durian sudah menjalar, sudah jauh, barang 1 atau 2 tahun, ini sudah bisa kita buka tanaman-tanaman yang lain sehingga sinar matahari tidak berebut. Jadi kondisi tanaman sudah kuat. Nah, kemudian yang kita pakai bisa parang seperti ini di dalam keadaan yang kulit kayunya pohon tersebut rata. Tapi kalau ada pas kebetulan di kayu yang tidak merata, ada yang cekung ke dalam, kita bisa menggunakan pahat. Jadi alatnya harus lengkap, jangan sampai kita paksakan parang akan terlalu dalam. Lebih gampangnya kita pakai pahat, jadi memudahkan kerja kita. Jadi supaya tidak terlalu banyak tenaga yang kita gunakan. Jadi alatnya ada pahat, ada juga parang. Nah, ini betul-betul harus sampai di kayunya, bukan cuma kulitnya saja. Jadi kita harus periksa kembali, jangan sampai ada yang kelewatan. Nah, setelahnya ini, setelah betul-betul melingkar, kita punya sayatan, luka yang kita bikin, kita tinggal oles dengan racun rumput yang biasa digunakan untuk rumput yang berdaun lebar. Kita oles-oles merata. Jadi sudah sekian pohon bertahap kita sudah lakukan untuk mengurangi tanaman keras, tanaman yang terlalu melindungi. Kita bisa matikan pelan-pelan sesuai dengan keadaan tanaman kita. Kalau satu kali terbuka, bisa jadi juga cuaca terlalu panas, karena setiap wilayah itu beda kondisinya. Kemudian kita tinggal oles-oles merata, melingkar. Kita oles-oles pakai menggunakan alat kuas, kayak kita kalau mau mengecat. Jadi kita olesi dengan racun rumput, ya betul-betul merata, jangan sampai ada yang ketinggalan. Harus kita lingkari, nggak boleh cuma kita dari sebelah pohon, kita harus melingkar. Kita harus melingkari pohon supaya betul-betul nyampe, yakin bahwa betul-betul terolesi oleh racun rumput yang kita berikan. Ini juga pohon rambutan yang sudah diracun. Ini bekasnya di sini dulu tuh. Nah, itu juga di sana. Bahkan ini yang sementara proses sudah mulai berjatuhan cabang-cabangnya, sehingga pohon-pohon di bawahnya tidak terlalu terganggu, termasuk pohon durian yang di sana itu, karena jatuhnya sedikit-sedikit. Pertama daun-daunnya, kemudian cabang-cabangnya,
sehingga tidak merusak pohon yang kita usahakan. Ini termasuk yang di sana itu. Ini yang kita oles beberapa bulan yang lalu. Ini sudah jatuh ke sana. Jadi pohon durian bisa tumbuh dengan bagus, tidak terhalang sinarnya oleh pohon-pohon yang lebih tinggi. Itu di sana itu pohon nangka yang rencananya mau diracun juga. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berkah. Jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan share, sehingga selalu bisa mendapatkan video-video kami selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.